Doain aja, sekarang tuh lagi proses embrio transfer dan sekarang Adis tuh lagi menunggu untuk siklus datang bulan berikutnya. Mudah-mudahan nanti yang jadi doa ini. Ada antisipasi khusus nggak sih? Soalnya kan udah pernah gagal 2 kali nih. Ada antisipasi khusus lagi nggak? Antisipasi sih nggak ada sih, kita ngikutin apa saran dokter aja lah. Tapi kalau dikasih ya berarti emang Allah lagi mau ngasih, kalau enggak berarti belum, udah gitu. Dan sekarang juga lagi pandemi nih bang. Ada kekhawatiran sendiri nggak gitu? Enggak ada. Tapi ini lanjutan dari kendala pandemi kemarin ya? Ya, ini kemarin kan sempat terhenti kan gara-gara pandemi, nah sekarang lanjut lagi. Bilang menjaga istri beraktivitas nggak di rumah atau jangan bekerja yang berat-berat gitu bang? Justru dokter menyuruh beraktivitas malah. Karena ya mungkin ada beberapa orang yang salah paham bahwa kalau pas lagi ini jangan banyak beraktivitas dulu gitu. Tapi kan tergantung bagaimana kandungannya juga kan. Ada yang kuat, ada yang enggak. Nah, di sini sebenarnya tidak ada masalah dengan itu. Makanya dokter menyarankan ya udah aktivitas mah kayak biasa aja. Sekarang lagi proses apanya Mas Gilang? Embrio transfer. Oh, itu kapan? Insya Allah sih nunggu siklus mens berikutnya ya. Setahu gue mens berikutnya itu Bulan depan ya atau? mungkin bulan depan ya, bulan depan terhitung dari bulan ini sih. Tapi sejauh ini syarat yang harus dilakukan berdua itu seperti apa sih? Saran dari dokter untuk Kalau saran dari dokter sih jaga pola makan sama istirahat yang cukup. Karena kan gue udah pasti begadang kan. Jadi sekarang tuh gue benar-benar kalau bisa tidur cepat dan minimal 8 jam itu gue lakukan. Sempat tanya sama teman-teman artis juga nggak sih yang melakukan embrio transfer seperti ini? Sempat tanya, tapi mereka juga kan pada dasarnya ngikutin apa semua saran dari dokter juga gitu. Jadi benar-benar kita untuk yang ini tuh banyak nanya banget kemana-mana. Tapi kayaknya masalah pola makan kayaknya susah juga ya buat Aduh, lo lihat badan gue nih kayak gini nih. Susah sebenarnya ngatur pola makan. Tapi gue coba untuk demi kebaikan bersama sih gue lakukan. Ada pantangan sih buat makan sih? Pantangan? Iya. Pantangannya jangan banyak-banyak karbo. Sebenarnya kan badan gue tuh obesitas jatuhnya. Jadi harus diturunin kata dokter biar sehat, biar nanti spermanya baik, biar nanti ya pokoknya banyak efek yang bisa diambil lah ketika nanti badan udah baik lagi. Selain jaga makan apa lagi usahanya nih Selain jaga makan, usahanya gue olahraga sekarang. Kemarin-kemarin gue nggak pernah olahraga sama sekali. Sekarang seminggu sekali minimal gue main basket dan itu ngaruh banget ke stamina. Berapa jam? Kalau mainnya sih durasi 2 jam, tapi gue kadang-kadang 5 menit udah istirahat. Kenapa tuh itu? Capek? Hah? Mainnya sendirian aja? Enggak, bareng sama ini juga anak-anak motor. Selain basket olahraga apa? Selain basket biasanya gue kalau lagi pengen main badminton gitu. Cuman ya pokoknya yang rutin tuh seminggu sekali pasti basket. Bang Gilang, memasuki tahap transfer embrio itu ini hitungannya sudah berapa persen proses ini berjalan? Jadi gini, embrio transfer itu ketika dimasukkan kemudian nanti jadi itu sama prosesnya dengan secara normal atau secara alami. Baru kemudian nanti kita tuh tetap harus tes pack gitu. Pembuahan jadi, ya, jadi pembuahannya itu di dalam dari embrio transfer itu. Prosesnya sama seperti itu. Bang, tapi persiapan kalian seperti apa sih? Karena kayaknya penantian udah lama juga ya. Ya. Seperti apa sih kesiapan Kalau kalian? dibilang gue menantikan sekali buah hati pasti, tapi gue juga tidak bisa memungkiri kita kan cuma manusia. Yang nentuin Tuhan, sutradaranya itu yang maha. Jadi ya udah mau gimana kata Tuhan aja dah. Itu ngikut aja dah. Meskipun sudah merencanakan mungkin di rumah sudah mempersiapkan apa-apa kamarnya. Belum, kali itu belum. Kali kan itu belum siapin. Maksudnya kan kayak peralatan bayi gitu-gitu maksudnya kan belum. Kamarnya Belum. Untuk embrio transfer sendiri budgetnya mahal juga sih? Ya lumayan sih. Ya tapi itu kan salah satu bentuk ikhtiar ya. Mau nggak mau lah. Iya, teman-teman. Tadi katanya mau ke Hollywood ngapain? Mau ke Hollywood ini mau jualan pisang. Mau casting di sana, mau audisi. Ya mudah-mudahan jadilah, tapi itu juga insya Allah kalau dikasih waktu masih hidup 2022 sih pengen ke sana.
Bang, sedikit dong tanggapannya tentang viral suara-suara gitu. Hah? Yang bisa menyerupai gitu. Itu banyak yang itu gimana itu? Nah, gue tuh lagi pengen merangkul semua orang yang bisa mengikuti suara-suara begitu. Karena di YouTube gue sekarang kan bikin How to Become bareng sama Kristo sama Bimo. Gue pengen nanti suatu saat ada kayak paguyuban suara begitu. Seru kali kan kalau misalnya kita bisa bikin entah konser tapi tidak perlu alat musik tapi bisa menggunakan mulut aja, atau sekedar misalnya musik entrance-nya kayak teng 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 silakan masuk gitu-gitu. Itu pasti seru banget sih. Itu lagi gua godok, udah ada dalam pikiran gua. Jadi nanti buat teman-teman siapapun yang punya kemampuan menirukan suara atau punya kemampuan untuk memanipulasi suaranya, itu gua akan sangat berterima kasih kalau mau menghubungi gua. Awal Ayo. inspirasi dari mana, Bang? Inspirasi apanya? Ya, Konsep membuat tersebut. Konsep tersebut. Emang ini aja inspirasinya dari gue banci tampil, gue pengen tampil gitu kan, dan gue pengen ngajak yang lain juga. Bang, itu bisa ke Hollywood itu gimana? Awalnya gimana? Oh, gue emang cita-cita, jadi mimpi gue itu adalah gue harus cobain casting atau audisi ke Hollywood. Ya, gue nggak mau nanti ketika misalnya di akhir hayat gue menyesal karena gue tidak pernah mencoba. Walaupun nanti hasilnya misalnya amit-amit ternyata nggak jadi, ya udah, yang penting gue udah nyoba, gue nggak nyesel. Yuk.